Pada dekade 1980-an hingga menjelang 1990-an, Jakarta berubah menjadi kota yang bergerak sangat cepat. Ibu kota Indonesia itu tumbuh sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, hiburan, dan harapan bagi jutaan orang dari berbagai daerah. Setiap hari, arus manusia datang dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara, membawa mimpi untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di kota besar. Pagi hari di Jakarta dimulai dengan hiruk-pikuk kendaraan yang memenuhi jalan-jalan utama seperti Jalan Sudirman, Tamrin, dan Gatot Subroto. Bus kota, mikrolet, metro mini, bajaj berwarna oranye, serta becak yang masih bertahan di beberapa sudut kota menjadi bagian dari denyut kehidupan sehari-hari. Asap knalpot bercampur debu jalanan menciptakan suasana khas kota metropolitan yang sedang tumbuh pesat. Di trotoar, para pedagang kaki lima menjajakan nasi uduk, bubur ayam, ketoprak, hingga kopi panas untuk pekerja kantoran dan buruh yang berangkat sejak subuh. Gedung-gedung tinggi mulai menjulang di pusat kota. Jakarta pada masa itu menjadi simbol pembangunan Orde Baru. Hotel berbintang, pusat perbelanjaan modern, dan gedung perkantoran berdiri berdampingan dengan kampung-kampung padat penduduk. Di satu sisi tampak kemajuan ekonomi, tetapi di sisi lain masih terlihat kesenjangan sosial yang nyata. Mobil-mobil mewah melintas di kawasan elit seperti Menteng dan Kebayoran Baru. Sementara masyarakat miskin kota bertahan hidup di bantaran kali dan gang-gang sempit yang rawan banjir. Pada malam hari, lampu neon menghiasi jalan-jalan utama Jakarta. Kawasan Blok M, Glodok, Senen, dan Pasar Baru menjadi pusat keramaian. Bioskop memutar film-film Indonesia dan Hong Kong, sementara musik pop dan rock Indonesia berkembang pesat melalui radio dan kaset pita. Lagu-lagu dari grup musik populer sering terdengar dari warung, terminal, hingga rumah-rumah penduduk. Televisi Republik Indonesia atau TVRI masih mendominasi siaran nasional sebelum kemudian muncul televisi swasta menjelang akhir 1980-an yang membawa warna baru dalam dunia hiburan masyarakat. Di kampung-kampung Jakarta, kehidupan sosial masih terasa akrab. Anak-anak bermain layangan, sepak bola, dan petak umpet di lapangan sempit atau jalanan kampung. Suara azan dari masjid bercampur dengan suara pedagang keliling yang menawarkan es mambo, kerak telor, dan roti. Tradisi ronda malam, kerja bakti, dan perayaan 17-an tetap menjadi bagian penting kehidupan warga Betawi maupun para pendatang yang mulai membentuk identitas baru sebagai orang Jakarta. Namun, Jakarta pada masa itu juga dikenal keras. Kemacetan mulai menjadi masalah serius seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Kriminalitas perkotaan, penggusuran permukiman, dan banjir musiman menjadi persoalan yang terus muncul. Pemerintah melakukan berbagai proyek pembangunan jalan layang, waduk, dan perluasan kota ke arah pinggiran seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok. Pada akhir Desember 1981, Jakarta mengalami salah satu banjir terbesar dan paling melumpuhkan dalam sejarah modernnya. Hujan deras yang turun tanpa henti selama beberapa hari membuat sungai-sungai meluap dan menenggelamkan sebagian besar ibu kota. Bencana ini menewaskan sedikitnya 9 orang dan memaksa lebih dari 200.000 warga meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi ke berbagai posko darurat. Situasi yang kacau dan berulangnya persoalan banjir bahkan membuat majalah Tempo menurunkan laporan utama berjudul
Banjir terus sampai tua, sebuah sindiran tajam terhadap ketidakmampuan Jakarta keluar dari ancaman banjir tahunan. Banjir Desember 1981 tidak hanya merendam kawasan bantaran sungai, tetapi juga melumpuhkan pusat pemerintahan dan kawasan bisnis utama Jakarta. Jalan-jalan protokol yang biasanya menjadi simbol aktivitas ibu kota berubah menjadi sungai besar. Kawasan MH Tamrin, Sabang, Kebon Sirih, Merdeka Selatan, Senen Raya, hingga Jalan Haji Agus Salim terendam air setinggi sekitar 75 cm. Kendaraan bermotor mogok di mana-mana, lalu lintas lumpuh total, dan aktivitas perkantoran terhenti. Dampak banjir meluas hingga memutus jalur transportasi darat antara Jakarta dan wilayah barat menuju Tangerang. Genangan tinggi di sejumlah titik membuat akses antar kota tidak dapat dilalui. Di tengah kekacauan itu, pemerintah juga menghadapi ancaman krisis energi ketika banjir mulai merendam depo BBM Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara. Kekhawatiran muncul karena pasokan bahan bakar untuk ibu kota terancam terganggu apabila instalasi tersebut gagal beroperasi. Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara menjadi kawasan yang paling parah terdampak. Luapan Kali Grogol, Kali Angke, dan Kali Sekretaris menghantam permukiman padat seperti Jelambar, Pesing, Pejagalan, Kapuk Muara, hingga Rawa Buaya. Ribuan rumah berubah menjadi lautan air keruh, sementara warga harus bertahan di tengah minimnya bantuan dan fasilitas darurat.
Pada tahun 1985, deretan gedung pencakar langit modern mendominasi pemandangan pusat kota Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Sepanjang hari, arus kendaraan yang berjalan di sisi kiri melaju deras di jalan-jalan raya besar yang membelah kota ini. Namun, kawasan kota tua Jakarta tak lagi mampu menampung derasnya lalu lintas. Meskipun banyak jalan telah diperlebar, becak bahkan telah dilarang beroperasi di wilayah tersebut. Meski begitu, becak sepeda masih tetap banyak digunakan di metropolitan yang hidup dan padat ini. Jutaan penduduk Jakarta umumnya melakukan kebutuhan sehari-hari mereka di pasar-pasar tradisional. Seperti banyak kota di Belanda, Jakarta juga dilintasi kanal-kanal dan sungai kecil yang terutama berfungsi untuk mengalirkan air hujan. Namun, saluran-saluran air itu juga sering dipakai sebagai tempat pembuangan sampah dalam jumlah besar. Kondisi ini menjadi persoalan serius karena sungai-sungai kecil atau kali juga dimanfaatkan sebagian penduduk sebagai tempat mencuci dan bahkan sebagai toilet. Karena itu, upaya penyehatan dan perbaikan sistem perairan menjadi prioritas penting. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan stasiun pompa air sebagai bagian dari program bantuan teknis internasional yang juga melibatkan Belanda. Program tersebut mencakup pengerukan kanal-kanal yang bertujuan mengurangi banjir yang kerap terjadi setiap kali hujan lebat mengguyur Jakarta. Di kawasan kota tua Jakarta, berbagai pekerjaan restorasi telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah pemulihan jembatan angkat peninggalan Belanda abad ke-18 di atas Sungai Ciliwung yang direstorasi sepenuhnya di bawah naungan UNESCO. Sejumlah kompleks gudang tua peninggalan masa Verenigde Oost-Indische Compagnie juga telah diperbaiki kembali. Di sekitar bangunan-bangunan yang didirikan pada tahun 1718 itu, terbentang kawasan pasar ikan yang ramai dan sibuk. Tempat yang memiliki posisi istimewa adalah bekas balai kota Batavia. Bangunan itu berdiri di lokasi tempat Jan Pieter Zoon Coen membangun balai kota kayu pertama pada tahun 1620. Kini, bangunan tersebut telah dipugar sepenuhnya dengan gaya abad ke-18 dan dijadikan museum. Di dalam interiornya tampak mencolok sebuah potret Jan Pieter Zoon Coen, tokoh yang dahulu mendirikan Batavia di atas reruntuhan Jayakarta, kota yang kini bernama Jakarta dan tumbuh menjadi salah satu kota dengan perkembangan tercepat di dunia. Jakarta 3 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Leo Kapisa, metode dua ramudi kembali. Pelanggaran dilakukan oleh Sugito. Tendangan bebas untuk Irian. Sudah dilakukan oleh Leo Kapisa. Kembali Sugito sekarang dengan cepat sekali. Tapi ditahan oleh Pitsu Abe dan bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk Sumatera Utara. Ahmad sekarang akan melakukan lemparan ke dalam. Apa yang dilakukan rupa-rupanya Pitsu Abe terjatuh, maksudnya melakukan pelanggaran terhadap Sugito. Kanan luar dari Sumatera Utara ini. Sepertinya kita dalam adegan lamban, saudara-saudara kita saksikan.
Satu sliding tackle. Lemparan Pitu Abe. Sergius Konataba. Datang ke depan. Dan aduh, bola sudah dicocok oleh kaki Juanda dan terjadilah tendangan pojok yang ketiga untuk Irian Jaya. Sementara dari Sumatera Utara terjadi pergantian pemain. Ahmad digantikan Mame Sugiono. Pemain Mame Sugiono 11, sementara Adolf Sabo tergeletak. Ini sudah kembali berdiri dan tendangan pojok akan segera dilakukan. Keluar saudara-saudara, ternyata gagal sepak pojok. Kembali terjadi lemparan ke dalam untuk Irian. Dilakukan oleh Eli. Sudah dilakukan. Batu Dwara Muri. Lepaskan tendangan. Terlampau lemah. Kendati Jamaluddin Hutauruk kurang begitu lengket saudara-saudara. Saudara penonton, apa yang terjadi? Baiklah kita saksikan kembali di adegan lamban ini. Bagaimana Pak Sambas? Kami kira wasit ini memperhatikan arah bola kepada penjaga gawang. Tetapi di luar itu mungkin ada patut disayangkan. Ini tidak terjadi apa-apa, tapi patut disayangkan kalau Sumatera Utara pemain-pemainnya menyerbu wasit. Sebetulnya tidak ada apa-apa. Kalau hanya diberi tendangan bebas bagi Sumatera Utara juga boleh, tidak ada apa-apa. Bahkan tendangan gawang pun tidak akan merubah situasi itu. Nampaknya wasit dari Sulawesi Selatan, yaitu Saka Jamain, tidak melihat bahwa ada salah seorang pemain Irian Jaya yang mungkin menabrak salah seorang pemain belakang dari Sumatera Utara. Dan kami kira di antara penonton juga banyak yang tidak melihat hal itu, karena bola, ya penonton termasuk wasit menaruh perhatian ke arah bola, di mana bola ini ditendang langsung ke arah gawang dan hampir terlepas. Dan memang jelas terlepas, hanya tidak masuk ke arah gawang. Tapi yang jelas, pemain-pemain Sumatera Utara mungkin memperhatikan bahwa ada salah seorang pemainnya yang diserang oleh pemain Irian Jaya. Inilah yang membuat mereka protes terhadap wasit. Tapi kami kira wasit pun kalau didasarkan Setelah usai dan sekarang berpindah tempat, kesebelasan Irian Jaya beralih di sebelah kiri, sementara kesebelasan Sumatera Utara berpindah ke sebelah kanan. Begitu Pak Sambas? Betul Saudara Joko. Kelihatannya pada perpanjangan waktu 15 menit pertama ini Sumatera Utara jauh lebih banyak menyerang. Tetapi kalau kita teliti, serangannya itu pun tidak begitu berbahaya. Sebaliknya kesebelasan Irian Jaya kurang melakukan serangan yang berbahaya, apalagi menekan di barisan belakang. Dan sekarang terjadi perpindahan tepat, dan biasanya juga situasinya pun akan berubah. Kita lihat sekarang saudara-saudara, 15 menit yang kedua akan kembali dilaporkan oleh rekan Joko Gitoyo. Saudara-saudara, 15 menit yang kedua sekarang. Rahman Gurning
Sidik gagal untuk melampaui Yonas Sawor. Lemparan ke dalam. Untuk Sumatera Utara. Saudara-saudara, ada ralat yang penting sekali bahwa tembakan dari Musimin tadi masuk gawang Irian Jaya, Jack Suebu. Jadi sesudah dibalas tadi oleh Eli Rumaropen. Sekarang nomor 12 yaitu Amrustian dari Sumatera Utara. Masuk. Kita lihat dalam gerakan lambat. Dalam gerakan lambat, saudara-saudara, Amrustian. Oh, ya masuk. Sekarang giliran kesebelasan Irian Jaya diwakili oleh Adolf Kabo. Nomor punggung 11. Adolf Kabo mengambil ancang-ancang. Tidak masuk. Adolf Kabo nomor 11 tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik karena berhasil ditepis oleh penjaga gawang Jamaluddin Hutauruk. Masih tetap 2-1 untuk Sumatera Utara. Sekarang saudara-saudara, giliran penembak dari Sumatera Utara yaitu Nugroho. Sakum Nugroho nama lengkapnya, nomor 8. Sakum Nugroho, kanan dalam, ya, dari Sumatera Utara mendapat giliran untuk menembak. Ya. Dapat ditepis oleh penjaga gawang Jack Suebu. Masih tetap 2-1 untuk Sumatera Utara. Karena penembak tadi, Sakum Nugroho, berhasil diselamatkan dalam gerakan lambat. Iya, diselamatkan oleh penjaga gawang Jack Suebu. Sekarang kembali giliran Metu Duaramuri. Ya, penembak yang keempat dari Irian Jaya, saudara-saudara, dalam Metu Duaramuri. Nomor 10. Kita tunggu. Masuk tepat di sudut sebelah kanan dari penjaga gawang Jamaluddin Hutauruk. Dengan demikian, saudara-saudara, scoring board berubah lagi menjadi 2-2. 2-2. Sekarang saudara-saudara, giliran kesebelasan Sumatera Utara adalah nomor punggung 18 adalah Sugito. Kita lihat Bapak Wagub dari Irian Jaya, Pak Sugiono juga tadi sekilas melihat, menyaksikan. Sekarang Sugito, saudara-saudara. Masuk. Tembakan Sugito masuk
Maka dengan demikian angka berubah lagi menjadi 3-2. Kita lihat dalam gerakan lambat yang dibidik sudut kanan dari penjaga gawang Irian Jaya. Iya, tidak tertepis sehingga tepat masuk, menjadikan Sumatera Utara unggul dengan angka 3-2. Sekarang penembak yang kelima bagi Irian Jaya, yaitu nomor 7 Jonas Sawor. Tidak masuk, saudara-saudara. 5 tembakan sudah dilakukan oleh Irian Jaya. Irian Jaya hanya mampu memasukkan 2 ke gawang Sumatera Utara, sedangkan Sumatera Utara pada penembak keempat sudah berhasil memasukkan 3 ke gawang Irian Jaya. Kita lihat dalam gerakan lambat, dalam gerakan ulangan, ya terlalu tinggi ke atas, walaupun antisipasi yang salah dari penjaga gawang. Dengan demikian saudara-saudara, penembak yang kelima dari Sumatera Utara tidak perlu dilaksanakan, karena dengan demikian Sumatera Utara unggul 3-2 atas Irian Jaya setelah dilakukan tendangan penalti 5 kali. Akhir Sabtu malam bernama memberi senyum ria.
pencipta manusia. Oh, oh, oh. Hilangkan gelisah, hilangkan problema, hilangkan gejala semua. Hilangkan kecewa, hilangkan prasangka, hilangkan sejenak semua. Oh, oh. Hilangkan kecewa, hilangkan prasangka, hilangkan sejenak semua. Yeah. Hilangkan kecewa.
Jakarta, Indonesia. Look at all this small little bike. Only 125cc, the biggest size. Kok. Kok. Yang mana? Tuh, Favorit itu ya. itu jangan dulu, belum selesai soalnya. Oke. Ada aja.
Naik kambing ya, naik kambing. Bisa nggak? Ini makan ini kambing. Itu ada twin turbo itu. Wah, cepat sekali. Prestige, the new Accord series. Prestige on the Prestige. Yeah, you got it. Prestige, yeah. Ada. Accord Prestige. Ada. You buy Porsche in America.
The local fruit market.
Bye.